Ya, sugeng rawuh panjenengan sedoyo. Yuh. Oke. Ya, di video pertama kalian sudah paham tentang apa itu aksara Ngalagena. Ya, pasti kalian sudah pada bisa menjawab pertanyaan saya yang ada di akhir video. Kalau kalian nontonnya sampai habis. Ya, kalau nggak habis, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham, oke? Sekarang kita akan membahas tentang apa itu sandangan, ya. Ini dia sandangan. Sandangan itu apa? Ya, saya sudah menjelaskannya di video sebelumnya. Sandangan adalah bumbu, ya, pakaian yang menyandangi huruf dasar itu, aksara Ngalagena. Jenenge sandangan. Oke, kita akan belajar sandangan. Sandangan yang pertama yaitu wulu. Ini adalah wulu. Ini namanya wulu. Jadi gunanya tuh apa? Gunanya ini itu ada di atas aksara Ngalagenanya, ada di atas huruf. Jadi ini gunanya bisa buat huruf itu berharokat i, bersuara i. Contoh, kita punya huruf di bawahnya itu ada huruf K. Nah, ini K, ya kan? Di atasnya ada wulu. Nah, ini K. Jadi, yang tadinya K kalau nggak ada ini, dibacanya K. Tapi karena ada ininya, jadinya Ki. Ya. Jadi, ini disebutnya wulu. Bunyinya I. Gitu. Paham kan? Oke, lanjut selanjutnya. Yang kedua itu adalah namanya suku. Nah, ini namanya suku. Suku itu apa? Suku yang di dalam bahasa Jawa itu artinya sikil kalau bahasa kasarnya. Kaki. Ya. Ini artinya kaki. Kalian tahu kan pasti letak kaki ada di mana? Letak kaki ada di bawah. Ya kan? Ada di bawah letak kaki. Jadi atasnya pasti huruf. Nah, sekarang kita taruh huruf di atasnya. Huruf K. Nah, karena ada K, yang tadinya K kalau nggak ada dikasih ginian dibacanya K, nanti pas dikasih ginian jadi Ku. Oke, kita tulis sama-sama. Kita tulis lagi. Bikin K dulu. Sudah jadi K-nya. Oke, sekarang tinggal tambahin suku di bawahnya. Ya, ini namanya suku. Bunyinya ku. Bunyinya ini adalah U. Ya, makanya sebutannya suku. Ya, paham kan? Ya gini. Oh ya, tadi sebelumnya saya lupa. Yang tadi wulu itu kan bentuknya kan kayak gini nih. Ini semestinya nggak mesti bentuk kayak gini, dia juga bentuk bulat juga bisa dia. Yang penting dia bentuknya lingkaran kecil di atas huruf gitu. Kalau ini dia juga bentuknya nggak mesti kayak gini. Mungkin ada juga orang yang nulisnya seperti ini, juga nggak masalah. Ini juga nggak masalah. Yang penting kalau ada model yang kayak gini, yang seperti ini disebutnya suku. Pasti dibacanya U. Paham? Lanjut. Lanjut lagi, kita masih pakai huruf K. Ada lagi yang namanya pepet. Apa itu pepet? Pepet itu seperti ini. Nah, ini namanya pepet. Bunyinya itu E. Jadi bunyinya itu E.
gitu ya kan, sebutannya pepet. Jadi kalau ada huruf K dikasih ginian, dibacanya ke. Kalau nggak ada giniannya pasti dibacanya kan K. Karena dikasih giniannya pepet, akhirnya dibacanya ke. Paham kan? Lanjut. Masih pakai huruf K. Sekarang yang selanjutnya itu ada namanya taling. Taling itu apa taling? Taling itu seperti ini. Nah, ini namanya taling. Taling itu gunanya membunyikan huruf E biasa. Jadi kalau ada huruf K, sebelum huruf K ada taling. Jadi kalian kalau baca aksara Jawa, perhatikan dulu kalau ada gambar bentuk seperti ini namanya taling. Ya, ini namanya taling. Jadi bunyinya itu pasti E. Jadi ini huruf K, ada ginian di depannya, dibacanya K. Paham? Lanjut. Ini kita masih pakai taling, tapi ada tambahannya lagi, bos. Yaitu apa? Tarung. Wow, ini namanya tarung ya. Tarung, dia mirip seperti angka 2 sebenarnya. Ini namanya tarung. Jadi kalau ada taling ini taling, bunyinya kan tadi K. Nah, berhubung di belakangnya ada giniannya lagi, jadi dibacanya ko. Ngerti? Oke. Jadi kalau gak dikasih ginian dibacanya K, karena ada giniannya jadinya ko. Sebutannya taling, tarung. Di tengah-tengahnya ada huruf. Paham? Oke. Ini bentuknya seperti ini ya, tapi ada juga yang menulisnya seperti ini. Ini juga nggak masalah kalau ada bentuknya seperti ini. Angka 2-nya seperti ini. Ya nggak masalah lah. Yang penting tuh bentuknya kayak gini lah. Garis-garis set ke bawah gitu. Bentuknya seperti ini. Lanjut. Masih pakai huruf K. Sekarang ada lagi yang namanya cecak. Apa itu cecak? Kalian tahu pastikan cecak-cecak yang ada di dinding, cicak. Nah, cecak itu pasti nemplok di atas dinding. Nah, dia nemplok di atas huruf. Jadi kalau ada cecak, ini bentuk cecak tuh seperti ini. Nah, cecak namanya. Bunyinya apa? Kan kalau jadi bunyi cecak itu adalah akhiran ini huruf ngalagenanya ya. Ini ngalagenanya. Jadi kalau ini huruf nggak dikasih cecak, bacanya kan tadi K. Bacanya K kan? Berhubung ada cecaknya jadi bacanya Kang. Paham? Kang. Ada cecaknya. Ngerti kan? Ini namanya cecak. Oke, lanjut. Ada lagi yang namanya layar. Apa itu layar? Layar itu kalian kalau pas lihat kapal, itu kan ada layarnya gitu di atasnya kan. Layar membentang. Sama. Di aksara juga ada layarnya. Dia membentang miring ke atas. Nah, ini sebutannya layar. Bunyinya seperti apa? Bunyinya akhiran R. Jadi kalau ada huruf K, ada giniannya dibacanya kar. Ngerti kan? Kar. Paham? Lanjut. Iya, selanjutnya itu ada namanya wiknyan. Apa itu wiknyan? Wiknyan tuh bentuknya seperti ini. Nah, iki jenenge wiknyan. Panjenengan ngertos? Ini bunyinya itu adalah akhiran H. Jadi kalau ada huruf K atau huruf yang lainnya, dia kalau dikasih ginian di belakangnya, maka sebutannya kah. Oke. Kalau nggak dikasih kan dibacanya kan K doang. Karena ada giniannya, jadi dibacanya kah. Paham? Lanjut.
Ya, ada lagi namanya pangkon. Pangkon tuh seperti apa? Pangkon tuh seperti ini ya. Ya, ini namanya pangkon. Sama kayak yang di sini. Ini juga pangkon. Pangkon tuh bunyinya apa? Jadi bunyi pangkon itu kan tadi kan aksara ngalagena yang kita tahu kan bunyinya A semua. Nah, biar hurufnya mati seperti apa? Dikasih ginian. Tapi ini tidak berguna di tengah kalimat. Ini hanya berguna untuk di akhir kalimat saja. Jadi jangan pasang ginian di tengah kalimat ya. Terus kalau ada huruf mati di tengah kalimat kayak gimana? Oke, itu ada gunanya pasangan. Jadi ada namanya pasangan. Nanti kita akan lanjut belajar pasangan. Sekarang kita sandangan dulu. Ini yang penting. Pangkon, mematikan huruf. Jadi bunyinya, karena ini huruf K. Kalau ini huruf na ya pasti bunyinya gitu. Paham kan? Sebenarnya ada lagi namanya cakra keret itu kan. Tapi itu mendingan nanti saja. Karena saya akan mengelompokkan hal-hal yang kayak gitu biar kalian paham. Saya tidak sakut pautkan seperti cakra keret itu dipindahkan ke dalam ini. Dan juga ada namanya pengkal ya. Pengkal itu nggak saya masukkan ke sini, padahal dia masuknya sandangan. Saya akan pindahkan ke pasangan saja agar kalian paham ya cara menggunakannya. Oke, paham semua kan? Sebelum video ini berakhir, saya akan memberikan kuis buat kalian. Jadi, saya akan menulis sebuah kalimat, kalian jawab di kolom komentar. Bacaannya apa? Ini dia, perhatikan saya menulisnya ya. Ya, ini soal nomor 1. Pahami bacaannya apa ya. Yang kedua yaitu adalah sambungan lanjutannya ya. Ya, dibaca baik-baik, tulis jawabannya di kolom komentar. Oke? Matur nuwun.